Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali bertemu dengan Tutin pada mata kuliah Psikososial dan Budaya dalam Keperawatan. Materi kali ini kita akan belajar bersama tentang konsep diri, ya. Mungkin bersama dengan di keperawatan jiwa nantinya, tetapi ini kita lebih banyak kepada penyampaian konsep, ya. Materinya gitu, maksudnya tentang karena psikologis gitu, ya, jadi bersama dengan kejiwaan gitu atau keperawatan jiwa, ya. Nanti kalau seandainya dapat materi yang sama, ya mungkin ada, mudah-mudahan ada tambahan gitu, ya, atau saling melengkapi gitu. Baik, konsep diri di sini yang akan kita harapkan pada mata kuliah ini, pada materi ini, itu kalian mampu menjelaskan tentang pengertian, kemudian aspek-aspek tentang konsep diri, faktor yang mempengaruhi konsep diri, dan juga komponen konsep diri. Ya, dalam waktu 2 jam ke depan kita akan pelajari bersama 4 pokok bahasan. Pertama, pengertian, ini kayak ambil dari Rahmat, kemudian dari Harlock, kemudian dari Mulyana, Dayaksini, dan Hudenia. Ya, yang dari Rahmat terkait dengan psikologi komunikasi. Ya, konsep diri ini menurutnya Rahmat adalah gambaran dari diri kita sendiri, ya, dan juga penilaian hasil dari pengamatan pada diri sendiri. Jadi kayak kita bercermin gitu, ya, melihat pada diri sendiri kita. Kemudian dari William de Broek itu bahwa konsep diri itu merupakan pandangan dan perasaan tentang diri. Jadi sambil kita melihat juga sambil kita rasakan. Kemudian konsep diri ini adalah persepsi diri yang bersifat psikologi, sosial, dan fisik, bukan hanya gambaran deskriptif saja, tetapi juga ada penilaian tentang diri. Ya, jadi liputannya adalah bagaimana kita mengkonsep diri kita sendiri dengan melihat, dengan merasakan, ya. Kemudian konsep diri meliputi apa yang dipikirkan dan apa yang dirasakan tentang diri. Ya, jadi intinya itu tadi. Ya, dilihat, dirasakan, dipikirkan, ya. Kemudian menurutnya Harlock di sini konsep diri adalah konsep seseorang dari siapa dan apa orang itu berasal. Itu konsep. Kemudian merupakan bayangan cermin, ditentukan oleh peran dan hubungan orang lain. Jadi apa yang bayang kita ketika kita bercermin saja, ya, itu ada di hadapan kita dengan sama, ya, kita melihat diri kita di dalam cermin. Konsep diri ideal merupakan gambaran mengenai penampilan dan kepribadian yang didambakan. Jadi konsep dirinya adalah gambaran gitu, ya, mengenai penampilan yang pribadi. Jadi fisik juga ada psikisnya, ya, yang diinginkan oleh orang itu apa. Menurut Agustiani itu gambaran yang dimiliki seseorang tentang dirinya yang dibentuk melalui pengalaman yang diperoleh dari interaksi dengan lingkungannya. Jadi sama, ya, gambaran diri gitu, ya. Terus tapi ini gambaran diri ini setelah kita lihat kemudian kita akan mengadopsi gitu dirinya itu seperti siapa sih kita gitu. Kita mengimitasi siapa gitu, ya. Nah, itu melalui pengalaman yang sudah didapatkan serta dari hasil interaksi dengan lingkungannya. Bisa diadop kita apa tidak gitu, ya. Yang yang salah kata itu adalah kita mengadop tidak sesuai dengan kondisi kita, itu yang kadang tidak sesuai, ya. Jadi hanya ikut-ikutin saja gitu, ya, bisa untuk proses, tetapi sebenarnya tidak pas untuk kita gitu, karena kita hanya mempersepsikan diri kita saja. Kemudian konsep diri ini juga bukan faktor bawaan, ya. Jadi murni bahwa ini adalah hasil pengamatan gitu, ya, evaluasi gitu, ya, hasil melihat kita di dalam diri kita gitu, ya. Kemudian berkembang dari pengalaman. Jadi akan seperti apa diri kita itu
sesuai dengan apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, apa yang kita adopsi gitu. Terus dasar konsep diri ditanamkan saat masih anak-anak yang akan dapat mempengaruhi tingkah laku ke kemudian hari. Jadi jika apa apa namanya pengasuhan anak ini tidak sesuai, ya itu akan berpengaruh pada tingkah laku di kemudian hari setelah dewasa. Ya, Rogers itu adalah konsep diri merupakan bagian sadar dari ruang fenomenal yang didasari dan disimbolisasi aku. Jadi Rogers itu bahwa kalau kita sudah menyampaikan bahwa aku ini loh, aku seperti ini, nah aku begini gitu ya. Nah itu bagian dari ruang fenomenal. Terus merupakan pusat referensi setiap individu secara perlahan sebagai bayangan tentang dirinya yang menyatakan bahwa apa dan siapa aku sebenarnya. Jadi akan mencari jati diri seolah-olah ya, dan apa sebenarnya harus aku perbuat. Jadi istilahnya adalah mengakukan gitu ya. Jadi aku itu apa sih dan seperti apa gitu ya, dan bagaimana aku harus bersikap. Kalau menurutnya Dedi, ini konsep diri itu merupakan kesadaran batin yang tetap mengenai pengalaman yang berhubungan dengan aku dan membedakan aku dari yang bukan aku. Nah ini jadi benar-benar murni penilaian aku gitu ya. Pandangan kita mengenai siapa diri kita yang diperoleh dari informasi orang lain kepada kita. Jadi kalau kita mau tahu seperti apa sih kita itu, kita bisa melihat pendapat dari orang lain, kita bertanyakan orang, karena mungkin banyak yang tidak mengenal diri sendiri ya, atau untuk mengidentifikasi diri sendiri banyak yang mungkin tidak mampu gitu ya, tidak sesuai gitu ya, karena biasanya definisi diri itu adalah sangat dekat pengertiannya dengan harapan diri kita itu seperti apa nantinya, begitu, bukan yang saat ini. Jadi kalau yang saat ini, ciri-ciri saat ini adalah bisa kita tanyakan kepada orang lain gitu ya, tentang diri kita. Kemudian melalui komunikasi dengan orang lain kita dapat belajar tentang siapa kita, terus merasakan siapa kita. Nah interaksinya hasilnya, oh ya nanti akan menceritakan kamu lah begini 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 gitu ya, atau saya itu begini begini, tetapi menurut orang lain enggak, kamu kayak gitu gitu ya. Nah gitu. Terus kita mencintai diri kita jika kita telah dicintai orang lain dan percaya diri kita telah dipercaya orang lain. Nah jadi salingnya, ada saling di sini bisa dibentuk karena ada komitmen di dua belah pihak. Menurut Kartini Kartono, konsep diri itu merupakan keseluruhan yang dirasa dan diyakini benar oleh seseorang mengenai dirinya sebagai individu, ego, dan hal-hal yang dilibatkan. Kemudian keyakinan dimiliki tentang atribut yang dimiliki. Kemudian konsep diri itu merupakan sesuatu yang dapat dimengerti sebagai pengetahuan dan keyakinan yang dimiliki individu tentang karakteristik atau ciri-ciri pribadinya. Jadi apa ya, seseorang itu meyakini dirinya seperti apa, yaitu konsep dirinya itu seperti itu, begitu. Ya. Jadi kesimpulan dari konsep diri ini merupakan pandangan mengenai siapa diri kita, apa diri kita, bagaimana diri kita, ya. Terus mulai dari identitas diri, citra diri, harga diri, ideal diri, gambaran diri, pikiran diri. Nah, itu yang apa namanya? menjadi pengertian atau poin pada konsep diri. Terus melalui interaksi tapi tulisannya salah, interaksi ya, diri sendiri maupun dengan orang lain. Itu menurut kesimpulan secara keseluruhan. Ya, kemudian aspek konsep diri. Aspek konsep diri ini
Di antaranya ada aspek fisiologis, kemudian aspek psikologis, kemudian psikososiologis, ada aspek psikospiritual, kemudian ada psikoetika dan moral. Nah, itu macam-macam aspek atau aspek-aspek konsep diri. Nah, terus kalau yang fisiologis ini ya ada ada disampaikan yang fisiologis ada kognitif, kemudian ada afeksi, ada konasi. Nah, itu yang nanti dibagikan. Ya. Terus menerima kalau yang kognitif itu adalah terkaitan dengan kemampuan berpikir, ya, intelijen gitu ya. Kalau afeksi ini adalah komponennya ada menerima atau memperhatikan, kemudian partisipasi aktif, kemudian menilai atau menghargai, kemudian mengatur atau mengorganisasikan, ya, kemudian karakterisasi dengan suatu nilai. Nah, itu kalau di afeksi. Kalau di konasi itu konsep diri ini meliputi kecepatan dan ketelitian kerja, ada coping stres dan juga resiliensi. Itu untuk di komponen psikologis yang lebih luas. Gitu. Terus masuk ke aspek fisiologis. Aspek fisiologis ini adalah aspek fisiologis dari dalam diri, ya, dengan berkaitan dengan unsur-unsur sebagai berikut. Ada warna kulit, ada bentuk badan, ada berat dan tinggi badan, kemudian ada raut muka, kemudian memiliki kondisi badan yang sehat. Jadi fisik, ya, betul-betul kita melihatnya fisik, konsepnya dari fisiknya kita. Warna kulit hitam misalnya, atau coklat gitu, atau sawo matang begitu ya. Nah, itu fisiologis, ya. Bentuk badan itu misalnya pendek, kemudian tinggi gitu ya, yang tidak normal. Terus berat dan tinggi badan, misalnya terlalu gemuk, misalnya ya, sebagainya. Muka mimik ya, yang sedang sedih, kemudian sedang gembira, ya. Terus memiliki kondisi badan yang sangat sehat. Kalau kognitif ini meliputi kecerdasan minat dan bakat, kemudian kreativitas, kemudian ada kemampuan konsentrasi. Nah, yang dimaksud kecerdasan di sini adalah kemampuan untuk berpikir secara abstrak. Ya, jadi berpikir secara abstrak itu enggak jelas ya. Kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Jadi itu untuk di kognitif. Kemudian ciri tingkah laku yang intelijen, atau kan sedang disampaikan kognitif ya. Jadi intelijen itu ada purposeful behavior, itu adalah tingkah laku yang intelijen, selalu terarah pada tujuan. Kemudian organized behavior itu tingkah laku yang terkoordinasi semua tenaga dan alat-alat yang diperlukan dalam pemecahan masalah, ya. Tidak acak-acakan terorganisir, terorganisir dengan baik. Kalau physical well-toned behavior itu memiliki sikap jasmania yang baik, penuh tenaga dan juga tangkas atau lincah. Jadi ini kan yang nanti dibedakannya. Kemudian dari tingkah laku yang lain juga ciri tingkah laku yang lain ada adaptable behavior, kemudian ada success oriented behavior. Ya. Kemudian masing-masingnya untuk adaptable behavior ini adalah tingkah laku yang luas, fleksibel, kemudian selalu siap beradaptasi. Itu
fleksibel ya, jadi adaptable atau adaptasinya itu menyesuaikan, lebih mudah lagi gitu maksudnya. Kalau success oriented behavior itu tingkah laku yang didasari perasaan aman, tenang, penuh percaya diri dan optimis. Nah, kemudian ada clearly motivated behavior, itu tingkah laku yang dapat memenuhi kebutuhannya dan bermanfaat bagi orang lain atau masyarakat. Itu clearly ya, jadi ada motivasi yang apa namanya, bermanfaat lah ya. Ya, kemudian yang berikutnya ada rapid behavior dan broad behavior. Rapid behavior ini tingkah laku yang efisien, efektif, dan cepat ya. Bukan rapid test ya, rapid test itu untuk corona ya. Kalau broad behavior itu tingkah laku yang memenuhi latar belakang dan pandangan luas yang meliputi sikap dasar serta jiwa yang terbuka. Ciri kepribadian kreatif itu memiliki daya imajinasi yang kuat. Nah, ini. Jadi untuk bisa berkreasi itu perlu imajinasi. Nah, dia tidak semua orang memiliki imajinasi yang sama. Nah, mempunyai inisiatif pastinya ya. Kemudian karena kreatif itu sama dengan inisiatif itu hampir sama ya. Terus mempunyai minat yang luas, bebas dalam berpikir, kemudian bersifat ingin tahu. Nah, ini jadi kepo gitu ya. Kemudian selalu ingin mendapat pengalaman. Nah, ini terus percaya diri ya, penuh semangat, berani mengambil resiko pastinya, dan juga berani berpendapat. Itu ciri-ciri dari kreatif gitu. Kemudian faktor yang mempengaruhi itu kalau ada 3 sumber ya, dari Harlow, dari Jalaluddin, dan juga dari Gunarza. Kalau menurutnya Harlow itu faktor yang mempengaruhi kematian ya, usia kematangan kok, penampilan diri, kemudian ada kepatuhan seks, kemudian ini maksudnya jenis kelamin ya, nah, kemudian nama dan julukan, kemudian hubungan keluarga, teman sebaya, dan juga kreativitas. Ya, ini faktor-faktor yang pengaruh untuk Harlow. Kalau menurutnya Jalaluddin itu ada orang lain dan juga kelompok rujukan. Terus menurutnya Gunarsa itu ada jenis kelamin, ya, harapan-harapan, suku bangsa, nama dan juga pakaian. Itu faktor yang mempengaruhi untuk menampilkan konsep itu berdasarkan itu. Ya, tidak akan berubah gitu kalau sesuai dengan tadi itu faktor yang mempengaruhi apa saja gitu. Ya. Usia pasti ya, kalau yang masih muda itu ya bergejolak gitu dan sebagainya. Terus penampilan diri itu ada yang rapi, ada yang acak-acakan gitu ya, tergantung dari kepribadiannya masing-masing. Ya, komponen konsep diri di sini ada reseptual, ada konseptual, kemudian ada attitude. Ini komponennya. Ya, perseptual itu persepsi atau konsep fisik ya, gambaran yang dimiliki seseorang terhadap penampilan fisiknya dan kesan yang ditimbulkannya terhadap orang lain ya. Kemudian perseptual ini meliputi daya tarik tubuh dan keserasian jenis kelamin. Jadi jangan sampai perempuan seperti laki-laki atau sebaliknya gitu ya, maksudnya adalah yang serasi. Kemudian kalau konseptual itu konsep diri psikologis, yaitu konsep seseorang tentang ciri-ciri khusus yang berbeda dengan orang lain, yang meliputi kepercayaan diri, ketidaktergantungan, keberanian, kegagalan, dan kelemahan. Jadi lebih pada endingnya. Attitude di sini komponen sikap, yaitu perasaan yang dimiliki seorang terhadap dirinya sekarang maupun di masa yang akan datang. Ya. Kemudian rasa bangga atau rasa malu juga ada di situ. Komponennya ini meliputi keyakinan, nilai, aspirasi, dan komitmen yang bentuk dirinya. Konsep diri positif dan negatif ya. Jadi kita juga ada kalanya
manusia itu memiliki dua kategori dari konsep diri yang positif dan juga konsep diri negatif. Sebelah kiri itu adalah konsep diri positif, sebelah kanan konsep diri negatif. Yang konsep diri positif itu antara lain perasaan harga diri yang positif, menghargai diri yang positif, penerimaan diri yang positif, terus membawa kemudian ada penerimaan ya, kemudian memungkinkan seseorang bisa bertahan menghadapi masalah yang muncul, membawa dampak positif pada orang sekitarnya. Kalau yang negatif itu adalah orangnya biasanya rendah diri, kemudian gampang membenci, tidak ada perasaan dan menghargai diri dan mandiri, kemudian mempengaruhi hubungan interpersonal maupun fungsi mental. Biasanya seperti itu. Karakteristiknya pada konsep diri yang positif itu adalah seseorang meyakini nilai dan prinsip tertentu dan mempertahankannya. Kemudian mampu bertindak berdasarkan penilaian yang tidak baik tanpa kesalahan. Terus tidak menghabiskan waktu yang tidak perlu, ya, memiliki keyakinan pada kemampuannya, merasa sama dengan orang lain, menerima dirinya, dapat pujian tanpa berpura-pura, kemudian cenderung menolak usaha orang lain untuk mendominasikannya, sanggup mengaku pada orang lain bahwa dia merasakan sebagai dorongan, dan yang terakhir ini mampu menikmati dirinya. Oke. Tanda orang memiliki konsep diri negatif itu adalah pada kritik. Jadi kritik apapun itu harusnya bisa menjadikan lebih baik lagi gitu ya, bukan malah kita itu negatif. Jadi kemudian responsif terhadap pujian itu tidak perlu ya. Kalau ini karena negatif ya dia akan seperti itu. Terus ada sikap hiperkritis ya, terlalu berlebihan dalam kritisi. Terus cenderung merasa tidak disenangi orang lain, nah ini malah dia harus warning gitu ya. Itu konsep diri saya bagaimana. Terus bersifat pesimis terhadap kompetisi. Terbentuknya konsep diri di sini terbentuk dalam waktu yang lama ya, prosesnya jadi seperti kebiasaan, jadi tidak singkat ya. Terus primer itu terbentuk atas dasar pengalamannya dan lingkungan terdekatnya. Kalau yang sekunder itu berasal dari konsep diri primer, hubungan yang terimanya yang akan memperoleh konsep yang baru. Kemudian terbentuk adanya interaksi individu dengan sekitarnya. Ya, itu yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa memahamkan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.